Bangkit dah hantunya nih. Wah, keluar dari kaca. Wah, keluar dah kuntilanak dari kaca. Potong-potong tikus, matanya apa ini? Kambing ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan, jalan terus. Malam ini kembali lagi kami mereaction sebuah film horor dari negara kita sendiri, yaitu Indonesia, yang berjudul Mangku Jiwo. Sebelum lanjut, seperti biasa, jangan lupa siapkan cemilan, rapatkan barisan, dan selamat menyaksikan. Jadi kawan-kawan, kalau tidak salah, film ini terbit di bioskop pada tanggal 30 Januari 2020 yang disutradarai oleh Ashar Kinoy Lubis. Kalau dulu yang saya tahu, kuntilanak itu jin yang menjelma lah, kayak pocong, gondrowo dan sebagainya. Ya, tapi kalau dari cerita masyarakat yang beredar, kuntilanak itu adalah hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal saat melahirkan. Banyak versi memang kuntilanak itu, dari Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa, beda-beda semuanya. Tapi di film ini yang asal mulanya kuntilanak di dalam film ini, setelah kami menonton, ternyata hantu kuntilanak yang diperankan oleh Kanti sedikit berbeda, karena ternyata Kanti adalah perempuan biasa yang jadi korban perseteruan Brotoseno yang dimainkan oleh Sujiwo Tejo, dan Cokrokusumo diperankan oleh Roy Marten dalam memperebutkan pengaruh dan kekuasaan atas Loji Pusaka. Perebutan itu membuat Brotoseno terpaksa melepaskan jabatannya karena difitnah oleh Cokrokusumo. Jadi mereka ini berdua ini adalah abdi dalam dari kerajaan Jawa lah. Itu mereka tuh mungkin merebut namanya apa, kekuasaan jabatan zamannya pemerintahan Belanda dan kerajaan. Mereka tuh juga memperebutkan bisnis jual beli pusaka, jual pusaka lah lebihnya kalau di filmnya ini. Dia menjual ke orang-orang Belanda. Jadi dalam dendam si Brotoseno ini, dia merencanakan balas dendam dengan memanfaatkan bayi yang dikandung oleh Kanti. Tadinya yang ternyata adalah hasil hubungan gelap dengan si Cokrokusumo. Jadi Kanti ini adalah penari sinden. Jadi namanya dia juragan kan, bos lah apa itu. Dia orang kaya, dia mengadakan pesta di kampungnya. Terus ada Kanti ini yang menjabat sebagai sinden penari. Nah itu dibawa masuk sama si Cokrokusumo ini, Roy Marten. Nah disitulah terjadi hubungan gelap. Nah terus kenapa dia Sujiwo Tejo Brotoseno ingin balas dendam dengan mengambil Kanti yang sedang hamil? Karena menurut cerita di film ini, itu si Cokrokusumo itu tidak bisa dibunuh oleh orang lain kecuali anak darah dagingnya. Jadi bagaimana caranya untuk membunuh? Nah itulah dimanfaatkan hasil hubungan gelapnya si Cokrokusumo Roy Marten ini dengan si Kanti tadi. Jadi hasil anaknya itu nanti yang akan membunuh. Nah disitulah pintarnya Sujiwo Tejo sebagai Brotoseno. Dia memanfaatkan keadaan bagaimana dia mengambil bayi Kanti ini. Mulai dia dipasung, dianggap orang gila, dia dipasung. Terus dia melahirkan anak seorang perempuan yang dibesarkan oleh Brotoseno ini. Itu anaknya itu dididik untuk membenci si
Cokrokusumo yang tak lain adalah ayah hasil gelap, ayah biologisnya lah. Nah, setelah dewasa dia menghasut bahwa yang membunuh orang tuamu tuh adalah si Cokrokusumo. Jadi si anak ini dendam sama si Cokrokusumo sampai dia dewasa, dia membunuh si Cokrokusumo. Jadi mungkin karena si Cokrokusumo ini malu dengan hubungan gelapnya, difitnahlah si Kanti ini kalau dia mengandung anak setan. Makanya kalau kita lihat dalam trailernya sih, Kanti itu dipasung, dan selama dipasung, Broto ini yang merawat si Kanti, dan selama proses pemasukan ini Kanti dipaksa melewati proses yang membuatnya menjadi kuntilanak. Jadi selama dia dipasung itu si Brotoseno itu membuat ritual pemanggilan jin, memakankan hal-hal yang berbau jin lah, makan daging mentah, tikus, ayam hitam, dan berbagai binatang itu dipaksa dimasukkan di mulutnya si Kanti ini, dengan agar supaya Kanti ini menjadi hantu kuntilanak itu. Makanya bajunya merah, asal mulanya kuntilanak dalam film ini. Tapi dalam kenyataan real dan nyatanya kan bahwa kuntilanak itu penjelmaan dari para jin, pocong, genderuwo, dan sebagainya. Nah, di film ini kalau kita lihat bagaimana cerita-cerita dari awal sampai akhir, mulai dia dipasung, dia diambil sama Brotoseno, dirubah menjadi Kunti, terus begitu dia meninggal bunuh diri, si Kanti ini rohnya itu dimasukkan ke dalam cermin pusaka yang ada dua. Yang satunya ada di Brotoseno, yang satunya ada di Cokrokusumo. Yang kedua cermin inilah yang tempat tersembunyinya si Kunti ini, benda pusaka yang sangat dikeramatkan ini. Jadi Kunti itu keluar di dalam kaca cermin antiknya itu, ke cermin pusaka. Di sini juga ada beberapa penayangan-penayangan yang mulai dari perkelahian, pembunuhan orang Belanda yang membeli pusaka itu karena dia dipaksa tidak mau. Memang berbeda dengan film-film yang lainnya, kuntilanak yang berasal dari Susana. Kalau Susana itu kan melahirkan dalam keadaan mati dikubur, hidup-hidup apa mati dia itu. Nah itu dalam kubur dia melahirkan anak itu, anak bayinya itu yang menjadi kuntilanak yang melahirkan. Ya, di judulnya Sendal Bolong. Ya sama semua sih, semua film yang bergenre horor itu yang persis kuntilanak ya hampir mirip-mirip. Baik itu dunia nyata maupun dunia perfilman. Jadi di Mangkujiwo ini itu artinya Mangkujiwo itu memangku jiwonya. Tadi dia tuh sudah memegang jiwa si Kanti ini dalam genggaman cermin misteri ini. Jadi si anaknya Kanti ini itu dilahirkan pas bunuh diri. Jadi dia dilahirkan secara manual, dibelah pakai susuk kondenya si Kanti ini. Itu dibelah perutnya, diambil anak bayinya. Itu yang dipelihara si Brotoseno itu. Itu membangkitkan kuntilanak itu memerlukan ritual-ritual khusus yang dilakukan Brotoseno itu sebagai pemanggilan bangsa halus kayak jin apa dan sebagainya, setan, iblis, dengan sampai dia mencambuk dirinya sampai berdarah-darah. Pemanggilan setan lah pokoknya, supaya bisa bersekutu dan membangkitkan arwah-arwah yang roh-roh jahat lah untuk masuk ke dalam tubuhnya si Kanti ini. Ya itu dia dipaksa makan makanan yang tidak karu-karuan. Pada saat Kanti dalam masalah, seperti diganggu sama anak buahnya Cokrokusumo ini, dia kan waktu di hotel kan dia mau diperkosa sama anaknya Cokrokusumo yang laki-laki. Nah itu si Kanti ini kan jadi pelayan, jadi pekerja hotel. Pada saat dia menyaksikan pembunuhan orang bule itu, anaknya Kanti ini melihat kejadian itu, jadi mau dibunuh sama si anaknya Cokrokusumo ini karena menjadi saksi hidup. Pada saat dia terdesak, sudah
tidak ada lagi perlawanan. Itu dia kerasukan, matanya merah. Itu ceritanya tuh rohnya ibunya tuh masuk dalam tubuhnya, ya dibunuh si penjahat itu. 2 kali kan dia bunuh tuh si anak itu. Waktu dia didatangi juga sama penjahat satu ke rumahnya, dia juga dipukul, disiksa sampai berdarah-darah. Masuk lagi roh dari ibunya itu, dia jadi kuat, dia tendang itu musuhnya, mati juga. Jadi semuanya itu ada kekuatan gaib yang membantu si anak ini, karena keturunan dari si Kanti ini, awal mula kuntilanak. Teman-teman yang penasaran bisa menyaksikan langsung videonya, seru ini. Kenapa kami membahas film Mangkujiwo ini? Karena itu ada hubungannya, mungkin ya, ada hubungannya dengan kuntilanak 1, 2, dan 3. Karena cermin yang dipakai di Mangkujiwo itu juga yang ada di cermin kuntilanak 1. Dan mungkin kita akan membahas di film-film berikutnya, di reaksi film-film horor. Demikian untuk malam ini kita reaksi horornya. Jangan lupa tetap di channel Jalan Terus, subscribe, like, dan share. Jangan lupa komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.